Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Dan ini sekaligus kami menyampaikan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami secara khusus setelah melalui beberapa hari sakit sehingga tidak bisa hadir di masjid ini sesuai jadwal. Qadarullah, sakit demam, alhamdulillah bukan covid ya. 1 pekan full dapat sakit, tidak bisa sholat sambil berdiri, tidak bisa selama 1 pekan. Jadi alhamdulillah sudah sepekan yang lalu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bertatap muka dengan para jamaah sekalian. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semuanya lahir dan batin, Allahumma amin. Enggak mau. Kita melanjutkan kajian kitab yaitu Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, fi Dha'il Kitab wa Sunnah, perspektif Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada beliau. Pada pertemuan sebelumnya dalam kitab ini telah kita baca muqaddimah, yaitu semangat para nabi dalam mendidik anak-anak mereka, yang sudah kita mulai dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, berikut ini adalah contoh kedua atau kisah kedua dari kitab ini, adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kisah beliau tentunya sangat banyak sekali, mulai dari beliau muda yang bertauhid, seorang pemuda yang bertauhid dan berani untuk melawan kesyirikan yang sangat mendominasi kehidupan saat itu. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar itu adalah seorang produsen berhala. Dan kisah-kisah yang lain yang sangat menarik untuk kita ambil pelajaran. Namun di sini oleh penulis diarahkan beberapa kisah saja yang ada kaitannya dengan tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Beliau mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat
fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Yang artinya wa idzibtala, dan ingatlah ibtala atau menguji Ibrahim rabbuhu, Tuhannya Ibrahim yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim bi kalimatin, dengan kalimat atau kata-kata, fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka, sesungguhnya aku ja'iluka menjadikanmu wahai Ibrahim linnas, bagi manusia, sebagai imaman, yaitu teladan, pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, lalu Ibrahim berkata, saya minta juga untuk zurriyati, zuriatku, keturunanku, untuk dijadikan imam, teladan, contoh untuk manusia. Qala, lalu Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin, tidaklah mendapat ahdi, janjiku, siapa? Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kemudian beliau Syekh Al-Qahtani menjelaskan ayat tersebut di bawahnya, yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalilih. Allah memberitakan kepada kita mengenai hambanya dan kekasihnya. Khalilur Rahman merupakan, yaitu gelar Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Ibrahim al-muttafaq ala imamatihi wa jalalatih. Apa isi berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu tentang imamahnya beliau, keteladanan beliau, kepemimpinan beliau. Alladzi kullun min tawaifi ahlil kitab tadda'ihi, yang mana seluruh tawaif, kelompok-kelompok dari ahlul kitab. Ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Itu tadda'ihi, mengaku-ngaku sebagai umat setia Nabi Ibrahim. Umat setia Nabi Ibrahim. Jadi mereka mengakui bahwasannya Ibrahim adalah nabi mereka. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam di kota Makkah juga mengaku mereka pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apakah sekedar pengakuan itu cukup sebagai pembenar mereka, cukup untuk membela mereka dari penyimpangan-penyimpangan mereka? Kita tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya adalah sebetulnya umat para nabi sebelumnya. Yahudi dari kalangan Bani Israel adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Namun setelah nabi mereka wafat, Nabi Musa wafat, Nabi Isa wafat, maka di antara mereka ada yang ya intinya terpecah. Ada yang mengimani berita yang ada di dalam kitab Taurat, yaitu pada Nabi Musa, tentang kabar bahwa nanti ada nabi terakhir. Juga demikian Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada umatnya akan datang nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mereka ada yang tidak percaya. Berbagai macam alasan juga faktor yang melatari mereka enggak percaya
terhadap kabar dari nabi mereka. Ada yang karena dengki, sebagaimana orang-orang Yahudi dengki, hasad, sebab yang mereka inginkan itu tidak terkabul, harapan mereka tidak terwujudkan, yaitu mereka ingin nabi terakhir adalah datang dari golongan mereka, dari kalangan Bani Israel. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir dari kalangan Arab. Yang sesungguhnya orang Yahudi itu sangat faham tentang kebenaran berita itu, paham kebenaran Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, dan apa yang dibawanya berupa Al-Quran. Mereka sangat faham isi kebenarannya, namun mereka tidak mau ikut. Karena apa? Karena dengki mereka yang sudah sangat parah, sifat kesukuan mereka sudah sangat parah, sehingga terhadap kebenaran yang datang dari suku yang lain mereka tidak terima. Jadi semua kelompok dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu, mereka sama-sama mengakui Nabi Ibrahim adalah nabi mereka, juga orang-orang musyrik di saat itu. Kemudian annallaha ibtalahu wamtahanahu bi kalimatin ay bi awamira wa nawahi kama hiya adatullahi fi ibtila'ihi li ibadi li yatabayyana al-kadhib alladhi la yasbutu 'inda bil-ibtila' wal imtihan min as-sadiq. Dari pengakuan-pengakuan mereka para ahli kitab bahwa mereka pengikut setia Nabi Ibrahim, Allah uji mereka dengan kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah awamir, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Itu ujian untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ujiannya? Liyatabayyana al-kadzib, untuk memisah, menjelaskan mana yang dusta, mana yang jujur, yang shadiq. Dan mereka tidak lulus. Orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik, walaupun secara lisan mereka mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Ibrahim, begitu Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi terakhir, mereka enggan, tidak mau percaya. Lantas untuk apa pengakuan mereka? Ini tidak bermanfaat, karena mereka telah mendustakan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik." Kalau mereka ahli kitab, Yahudi, Nasrani, juga orang-orang musyrik mendustakanmu wahai Muhammad, itu berarti mereka mendustakan seluruh rasul. Gitu ya. Jadi bukan keimanan itu dinilai dari sifatnya parsial, sehingga kalau mereka cukup beriman kepada Nabi Ibrahim lalu dikatakan mereka muslim. Tidak, mereka juga mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, sebagaimana orang Nasrani yaitu mengimani Nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka mendustakan Nabi Muhammad, maka ini sudah menjadi pembeda yang sangat jelas. Satu rasul didustakan itu berarti mendustakan seluruh rasul, sebab masing-masing rasul itu saling berkaitan, semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa yang jujur, pengikut para nabi yang setia, yang benar-benar setia dengan yang tidak. Kalau setia berarti apa yang dikabarkan oleh nabi-nabi mereka pasti akan diikutin. Nabi Isa mengabarkan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Aku datang untuk memberi kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang setia pasti akan beriman, yang enggak mengikuti hawa nafsu maka tetap ya berhenti di Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, fa'atamma ma ibtalahu Allahu bihi wa akmalahu wa wafahu fasyakarallahu lahu dzalik. Nabi Ibrahim dalam kehidupannya yang begitu banyak ujian, di antara ujian yang beliau hadapi adalah ya mulai sejak muda yang kami sampaikan di awal, betapa ya sedihnya seorang anak mendapati ayahnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakatnya juga memusuhi Nabi Ibrahim. Bahkan tidak hanya memusuhi, juga mereka ingin menyakiti, bahkan membakar, ingin membunuh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum berhenti di situ juga. Begitu sudah menikah, beliau diuji lagi dengan lama tidak memiliki keturunan. Lalu ketika mendapatkan keturunan, belum selesai juga ujian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sematawayang yang sudah lama ditunggunya. Berat. Dan inti dari kisah tentang ujian itu, beliau lulus menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini, hadirin jamaah sekalian, penting untuk kita sampaikan, bahkan kita ulang terus kepada generasi-generasi kita. Karena begini, kisahnya Nabi Ibrahim ini hanya tampil 1 tahun sekali. Kapan itu? Saat ya Idul Adha saja. Itu pun enggak genap 1 jam mendengar kisah Nabi Ibrahim, hanya hitungan menit, 20 menit, yaitu saat khatib naik mimbar khutbah di salat Idul Adha. Ya kalau mendengarkan dengan seksama, kalau sambil main-main tidak konsentrasi, enggak dapat pelajaran apa-apa. Selama 1 tahun tidak mengenali Nabi Ibrahim dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Padahal ini materi yang sangat penting sekali. Kalau kita melihat bagaimana umat Islam itu menjadi target supaya mereka itu tidak kenal dengan orang-orang hebat di dalam Islam, nabi-nabi mereka, para sahabat, para tabi'in, sehingga nggak tahu siapa saja nama nabi. Sampai hari ini nggak hafal nama-nama nabi. Siapa aja nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada 25. Di antara mereka ada namanya ulul azmi minar rusul. Siapa saja di antara mereka yang ulul azmi. Tapi kalau kisah-kisah lainnya dalam sinetron-sinetron, drama Korea, ya, itu diulang setiap harinya, ya enggak? Bahkan sampai hari ini generasi kita ada yang padahal sudah nonton episode itu tetap diulang juga. Dia sudah lihat episode itu, diulang lagi. Padahal itu semuanya kisah yang fiktif, tidak nyata, tidak real. Bagaimana umat Islam bisa kuat menghadapi segala cobaan dan musibah? Maka di sini kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud yang bunyinya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad
kisah-kisah para nabi dan rasul supaya kami menguatkan hatimu. Menguatkan hati. Jadi hati itu bisa kuat kalau ada nutrisinya, gizi yang sampai, yang masuk ke dalam hati berupa kisah-kisah nyata, real, non fiktif, kisah nyata dari para nabi dan rasul. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an kisah para nabi dan rasul untuk menguatkan hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita kemudian mau mengambil pelajaran ini dengan terus menikmati kisah-kisah para nabi dan rasul, kita ambil pelajarannya, bahkan kita butuh pengulangan kisah-kisah. Bukankah kalau kita ngajarin anak kita itu enggak cukup sekali dua kali, kadang harus diulang, ya. Baik, jadi ini sebuah keresahan ya yang perlu sama-sama kita rasakan bersama, bahwa kisah-kisah para nabi dan rasul hanya dinikmati setahun sekali. Perhatikan saja. Sedangkan kisah-kisah yang non fix, kisah-kisah yang drama gitu kan, itu terulang setiap harinya. Bagaimana umat Islam bisa menghadapi kehidupan yang nyata kalau yang dikonsumsi, nutrisi yang masuk ke dalam hati adalah kisah-kisah yang tidak nyata. Fasyakarallahu lahu dzalik. Maka setelah Nabi Ibrahim lulus dari ujian-ujian itu semuanya, Allah berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala punya namanya Syakur. Syakur yaitu yang pandai berterima kasih. Allah membalas setiap amal soleh yang dikerjakan hambanya, pasti. Karena Allah Syakur, yang pandai berterima kasih, membalas segala perbuatan baik para hambanya, bahkan dilipat gandakan. Maka lihat apa balasan Allah, bentuk terima kasih Allah kepada Nabi Ibrahim, apresiasi dari Allah kepada Nabi Ibrahim karena lulus ujian. Inni ja'iluka lin-nasi imama, ay yaqtaduna bika fil huda wa yamsuna khalfaka ila sa'adatihim bil abadiyah wa yasula laka sana'ad dhaim wal ajral jazil wal ta'zim min kulli ahadin. Jadi imam di sini tidak sekedar orang yang ada di depan, tidak sekedar itu maknanya, tapi apa? Contoh, sehingga orang-orang atau manusia mengikuti petunjuknya Nabi Ibrahim. Wa yamsuna khalfaka ila sa'adatihim al-abadiyah. Mereka berusaha untuk ngikutin jalan Ibrahim, ngikuti jalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya semua kisahnya bisa kita ikutin, jejak-jejaknya Nabi Ibrahim. Mungkin kita sering mendengar kisah Nabi Ibrahim mau dilempar ke api yang sangat besar. Mereka diarak orang sekampung menuju api yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang ya, untuk membakar satu orang ini dibuat api begitu besarnya, sampai-sampai disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, saking besarnya api itu mereka nggak bisa ngelempar Nabi Ibrahim dari dekat, didorong gini nggak bisa karena saking panasnya itu api. Akhirnya mereka menggunakan apa? Alat pelontar, namanya manjanik, dilontar ya, pakai alat pelontar yang biasa dibuat untuk perang, pakai alat itu, iya. Api yang sangat besar kayak gitu untuk membakar satu orang. Tujuannya apa? Untuk membunuh Nabi Ibrahim dua kali. Satu membunuh mentalnya, yang kedua membunuh fisiknya. Ada maksud. Iya. Lalu ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, Allah utus malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, alaka hajah, kamu punya
hajat wahai Nabi Ibrahim? Apakah kamu butuh sesuatu? Masya Allah, Nabi Ibrahim bilang, amma laka fala amma ilallah fahasbiyallah wa ni'mal wakil. Padahal ini kematian sudah di hadapan, sudah di depan mata, bantuan datang. Mungkin kalau kita mumpung bantuan datang, ya ambil kesempatan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kepadamu wahai Jibril, saya nggak butuh. Kalau kepada Allah, fahasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Dahsyat sekali. Menarik untuk kita munculkan kembali kisah ini dan diulang untuk generasi kita, supaya mereka kuat menghadapi berbagai macam persoalan, bahwa kebutuhan itu harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita memerlukan fasilitas, ya. Tapi hati yang perlu dikondisikan yaitu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim jujur dalam tawakal dia, sehingga Allah balas, Allah syakur. Allah yang maha pandai berterima kasih karena tawakalnya Nabi Ibrahim yang sangat jujur. Kematian sudah di depan mata, bantuan sudah datang, tetap minta atau butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pertolongan yang terbaik, yaitu kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Allah enggak bilang, wahai api padamlah, enggak ya. Api padamlah, enggak. Tapi Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Api yang secara natural itu membakar, Allah jadikan dingin, karena Allah adalah Tuhannya api. Karena Allah yang menciptakan api, yang bisa membuat panas, Allah juga yang bisa membuat api itu menjadi dingin. Nah, kalau jejak ini kita ikutin dalam tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka insya Allah kaum muslimin itu menjadi kaum yang kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Wa yahsul laka sana'ad daim. Arti imam juga adalah beliau Nabi Ibrahim mendapatkan pujian yang terus menerus. Wal ajrul jazil, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Wa ta'zim, dan penghormatan yang agung dari semua orang. Sampai tadi kita katakan kalangan Yahudi Nasrani itu mengakui Ibrahim sebagai nabi mereka. Mereka mengagungkan Nabi Ibrahim. Tapi untuk sampai ke level imam seperti ini, ujiannya tidak ringan, melainkan amat sangat beratnya. Tapi inti yang ada di sini, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya layaknya ujian kita di sekolah. Bukankah kalau ada kenaikan tingkat, kenaikan kelas, pasti ada ujiannya. Kalau lolos, dia naik tingkat. Nabi Ibrahim dapat ujian yang banyak, lolos, naik tingkat. Dan beliau Nabi Ibrahim juga termasuk ulul azmi minar rusul. Siapa saja Nabi Rasul ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5. Kalau mau menghafalnya mudah, disingkat Nimim. Nimim. Ini kalau ada cerdas cermat buat putra putrinya diajari kayak gitu. Nimim, N-I-M-I-M. Nimim. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ulul azmi? Mereka adalah para nabi dan rasul yang paling mendapatkan ujian super berat dibanding nabi dan rasul lainnya. Kemudian ini poin penting juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah jadikan Nabi Ibrahim imam sebagai hasil dari ujian-ujian yang beliau hadapi dan beliau lulus, wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim gak egois, gak pengen keimaman itu hanya dinikmati beliau, tapi beliau berdoa kepada Allah, minta supaya keimaman ini dinikmati juga oleh keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, berikan pula kepada keturunan-keturunanku. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Sudahkah kita sebagai orang tua mengikuti jejak beliau untuk mendoakan anak-anaknya kebaikan? Harus. Dan jangan putus asa. Kami tadi membawa buku ini kitab bagus sekali, judulnya Ummahat Shana'atil A'lam. Para ibu mencetak para ulama. Di antaranya adalah dengan doa. Doa ibu itu dahsyat, mustajab. Di antara kisahnya Imam Bukhari itu waktu kecilnya sempat buta, jadi nggak bisa ngelihat, dan dokter sudah menvonis penglihatan nggak bisa kembali. Tapi ibunya husnudzon kepada Allah, mengeluh dan minta hanya kepada Allah terus sampai nangis-nangis. Akhirnya suatu kali beliau tidur, ketemu dalam mimpinya Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim dalam mimpinya, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya qad raddallahu basara waladaki likathrati bukaiki. Allah sudah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya kamu menangis. Dalam riwayat yang lain dikatakan karena banyaknya kamu berdoa. Masya Allah. Jadi jangan putus asa bapak dan ibu untuk mendoakan kedua anaknya. Dan kisah yang juga sangat menarik dan masyhur, viral, adalah kisahnya Syekh Profesor Dr. As-Sudais, Abdurrahman Sudais, seorang imam di Masjidil Haram. Dikisahkan di sini ketika Sudais kecil itu membuat kesalahan yang membuat ibunya marah besar. Saat itu ayahnya ada tamu, ya. Biasa ibunya bikin makanan minuman. Lagi disajikan, sudah dibuat, Sudais kecil datang bawa pasir, bawa tanah. Terus tanahnya ditaburkan di atas makanan. Sudah capek-capek dia buat, mau disuguhkan ke tamu, nggak jadi. Kira-kira jengkel nggak ibu kalau gitu, Bu? Jengkel. Tapi yang membedakan di sini adalah kata-kata yang keluar dari ibunda Syekh Sudais. Dia mengatakan, idhab, dalam keadaan marah, idhab ja'alakallahu imamal haramain. Pergi kamu, diusir. Semoga Allah menjadikanmu imam dari dua kota suci. Allahu Akbar. Terkabulkan. Ya. Nah, ini pelajaran penting. Kalau siapa yang nggak jengkel ya, anaknya melakukan demikian. Tapi kita perlu memilih kata-kata yang baik supaya nanti terkabulkan. Dasar anak soleh, gitu ya. Tapi kebanyakan kita malah sebaliknya. Dasar anak setan misalkan. Kalau anaknya dikatakan begitu anak setan, berarti bapaknya apa, kan gitu ya. Tapi namanya orang marah biasanya hilang akal. Cuma di sini kita mari untuk mengkondisikan lisan kita supaya ketika dalam keadaan marah
maka yang keluar adalah kata-kata yang baik. Anak soleh, anak dambaan umat, berguna bagi nusa dan bangsa, dan seterusnya. Dan terakhir di ayat ini Allah tutup dengan perkataan la yanalu ahdi az-zalimin. Allah jawab permintaan Nabi Ibrahim, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janjiku, yaitu mendapatkan keimaman. Maksudnya adalah man zalama nafsahu wa dharraha wa hatta qadraha li munafati zulmi li hadal maqam. Orang yang zalim, terutama atau minimalnya adalah menzolimi diri sendiri, itu tidak akan mendapatkan imamah ini, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang solih, yang beriman kepada Allah, yang bertaubat, ya, maka mendapatkan keutamaan ini. Tetapi yang zalim itu tidak. Nah, di sini poin pentingnya, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mengajari anak-anak kita untuk senantiasa menjauhi perkara yang zalim. Perkara yang zalim itu untuk dijauhi, dan kalau misalkan terjerumus ke dalam kezaliman, yang namanya manusia ya juga kadangkala ada salah dan dosa, maka kita bimbing mereka untuk cepat kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, dan jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Kezaliman itu sesuatu yang berbahaya, karena dia akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan, termasuk apa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang hidup dalam keadaan tidak terbimbing? Oh, mengerikan sekali. Maka kita sebagai orang tua tetap berusaha, berdoa, usaha dan doa. Dengan demikian, ini adalah jejak yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Mungkin sepotong kisah ini dulu yang bisa kita sampaikan. Masih ada poin yang berikutnya, cuma tidak memungkinkan untuk kita sambung atau kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, disilahkan Bapak Ibu. Ya, silakan. Secara garis besar saja, kehidupan Nabi Ibrahim juga diriwayatkan tidak berhijrah dari tempat. Secara garis besar itu dari mana dan masing-masing periode itu dakwah yang utama itu apa? Terima kasih. Barakallahu fiik. Benar, Nabi Ibrahim berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabiullah Ibrahim pernah di kota Makkah, dan itu di kisah berikutnya. Di kota Makkah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangunan pertama kali di muka bumi, yaitu Ka'bah. Selain Makkah, yang saya ingat adalah beliau ke Mesir, ketemu raja namanya Raja Allahu Akbar. Ya, sempat raja ini adalah raja yang suka menculik istri orang. Ya, bukan menculik gadis, tapi menculik istri orang. Nabi Ibrahim bersama istri beliau yang namanya Hajar, bernama Sarah, sehingga diculik sama raja ini untuk dilakukan untuk memuaskan nafsu dari raja ini. Tapi Allah melindunginya. Ketika didekati, maka raja ini seperti stroke tiba-tiba, nggak bisa gerak. Lalu mengatakan, ini bukan manusia, ini setan, kata dia.
Akhirnya dikembalikan ke Nabi Ibrahim, lalu dikasih hadiah seorang budak, yaitu namanya Hajar, yang kemudian menjadi istri beliau dan berhijrah ke kota Makkah. Adapun apa yang beliau dakwahkan selama menjadi yaitu nabi, jawabannya adalah tauhid. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah berarti dia terbebas alias merdeka, tidak terbelenggu dengan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah. Mereka menghamba kepada patung, kepada batu, bahkan kepada orang. Artinya kan mereka terjajah dengan makhluk. Sehingga Nabi Ibrahim mengajak mereka kepada tauhid. Dihancurkan berhala-berhala itu, kecuali satu yang paling besar disisakan untuk bahan dialog. Ketika mereka tanya, siapa yang menghancurkan ini? Nanya kepada Nabi Ibrahim, siapa? Coba tanyakan yang paling besar itu. Hai Ibrahim, emangnya kami bodoh nanya apa patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar? Masuk itu materi Nabi Ibrahim. Kalau kamu atau kalian sadar patung ini nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, ngapain kalian sembah? Sempat sadar, tapi ada yang provokasi, bakar Nabi Ibrahim. Akhirnya tersulut lagi, dibakar Nabi Ibrahim. Jadi dakwah Nabi Ibrahim adalah tauhid. Iya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Kurban. Syariat kurban pada masanya Nabi siapa? Nabi Musa dan Isa. Syariat kurbannya seperti apa? Nabi Musa, Nabi Isa. Apakah ada syariat kurban? Kurban secara bahasa artinya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah menyembelih. Kalau Nabi Adam kurbannya atau anak-anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil adalah kurbannya dengan hasil panen, itu kurban. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, wallahu alam, saya nggak tahu secara spesifik seperti apa. Kalau kurban dalam arti mendekatkan diri, Nabi Musa syariatnya untuk umatnya adalah bunuh diri. Kalau mereka bersalah, cara tobatnya adalah dengan uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Tapi itu syariatnya Nabi Musa sudah selesainya Nabi Musa wafat dan diganti dengan syariat yang baru datang oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan istighfar, menyesal dan meninggalkan maksiat. Demikian Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan ini bermanfaat dan pertanyaan yang belum bisa terjawab mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita jelaskan. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.